untuk KAT, kuliah aplikatif terpadu Universitas Ngurah Rai ke beberapa bisa saya jelaskan. Untuk kuliah aplikatif terpadu disingkat KAT itu sebenarnya modifikasi dari KKN, kuliah kerja nyata, yang dimodifikasi sehingga menjadi bisa programnya itu bisa sekarang itu diarahkan lebih ke PKM, pengabdian kepada masyarakat. Sehingga khusus untuk tahun ini kita ada 25 kelompok. Jadi masing-masing kelompok sekitar 22 orang sampai 24 orang itu, dan disebar di seluruh provinsi Bali. Utamanya yang paling banyak memang di daerah Denpasar dan Bandung yang menyebar. Di Gianyar juga ada. Banyak juga yang di Gianyar karena mahasiswa kita banyak yang berasal dari Gianyar. Nah, mengerucut ke untuk yang di Desa Sibang itu kebetulan saya di kelompok 7, kemudian kelompok 13 ya. Kelompok 2-3 itu ada di Sibang Gede. Itu untuk kegiatannya di kelompok saya kebetulan ada kelompok 13 yang di kelompok 13 ada didukung oleh 22 mahasiswa. Kegiatannya lebih banyak ke PKM ya, pengabdian kepada masyarakat dengan mitra Subak Umolambing. Jadi kita mencoba untuk mempromosikan, itu membantu promosi untuk Subak Umolambing itu sebagai ekowisata, kemudian menata ya, penataannya di bidang pariwisatanya terutama, karena di situ yang lihat untuk pertama kan observasi itu sebenarnya observasi awal kita lihat perkembangan untuk ekowisatanya masih belum ada petunjuk arah, itu belum ada gitu, pelang nama di depan juga belum ada gitu sehingga belum ada yang mengenal gini bahwa itu adalah ekowisata kan gitu. Tapi dengan wawancara dengan Pak Kaseh katanya di luar negeri sudah terkenal. Justru yang di domestiknya nggak ada yang kenal, ke luar negerinya dia sudah ini kenal, terutama karena tamu-tamunya yang banyak. Ada kan terkait ini KAT ya Pak ya. Sebenarnya KAT ke yang menjadi target sasaran ke di desa ke napi sebenarnya Pak, dari segi potensi ya Indonesia. Ya, untuk kuliah aplikatif terpadu itu sebenarnya kan bagian dari intrakurikuler, itu ada SKS-nya sebenarnya. Jadi kita menggabungkan antara penelitian, pengabdian masyarakat. Itu termasuk juga pengajaran sebenarnya di situ ada, karena ada kuliahnya. Kita mulainya sebenarnya dari pembekalan di kampus dulu. Untuk mahasiswa itu kita bekali dengan potensi desa dan sebagainya yang menyangkut tentang desa. Kemudian sasaran yang utama adalah kita untuk kali ini ya, kalau yang dulu-dulu itu memang kita bagi beberapa gini, kita mencari profil desa, kemudian potensi apa yang ada di desa itu untuk yang bisa dikembangkan, itu yang dicari terutama, sehingga kita bisa nanti membantu di bidang apanya gitu. Pak Dekan, mungkin sedikit di fakultas kita kembali sedikit. Fakultas Sains dan Teknologi sebenarnya mengajarkan mahasiswa itu ke arah mana sih? Nah, jadi banyaknya yang lihat di lapangan itu turun ke lapangan gitu. Apa sih yang diajarkan di sini? Jadi khusus untuk Fakultas Sains dan Teknologi kita ada kebetulan ada dua jurusan, jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur. Itu jadinya kalau di lapangan, karena kita KAT ini kan gabungan dari semua fakultas ya, tidak hanya fakultas teknik saja. Jadi di situ ilmu yang diterapkan di masyarakat itu ya gabungan semuanya. Jadi untuk bidang teknik sipil tentunya nanti mereka akan menggarap sesuai dengan bidangnya ya. Misalnya di Subak Umolambing yang kebetulan kita bermitra dengan Subak Umolambingnya,
di situ untuk bidang teknik arsitektur dan teknik sipil itu perencanaan wilayahnya, kita mencoba mencari di situ potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan kan gitu untuk menarik para wisatawan. Kemudian karena di situ ada jogging track itu untuk petunjuk arahnya itu kan kadang-kadang tamu itu nggak bisa kemana kita sedang di mana kita itu yang kita sasar di situ, sehingga kita buatkan mereka plotting atau semacam peta gitu, peta petunjuk arah dan posisi dari orang itu ada tahu dia begitu ada persimpangan kita kasih petunjuk arah Anda ada di sini gitu. Pak Dekan, kan di Bali niki itu bendesa adat sebenarnya kan banyak mengelola wilayah-wilayah wisata desa itu yang belum tergarap bahkan yang akan digarap. Untuk kerjasamanya seperti Universitas niki dan mungkin terutama Fakultas dari Teknologi Sains dan Teknologi ini seperti apa? Apakah bisa nanti di kedepannya akan kerjasama itu? Oke, tentu sangat bisa sebenarnya untuk kerjasama menggarap desa wisata. Tentunya karena disiplin ilmu yang dibutuhkan itu sebenarnya kan komprehensif sekali, baik dari segi manajemennya, kemudian dari sisi perencanaannya, terutama kalau kita di sains dan teknologi mungkin hanya bisa sementara ini untuk mengatur membantu di bidang kerjasama di bidang perencanaan, penataan ekowisatanya seperti apa atau desa wisatanya gitu. Kemudian mungkin kita bisa bantu untuk mengelola. Bukan, kalau mengelola itu nanti kan kita serahkan ke desanya, itu manajemen dia masuk. Yang ini sistemnya kita mungkin bisa bantu bagaimana kita mengarahkan untuk pariwisata itu, seperti misalnya dulu kita pernah membantu di Kabo-Kabo ya. Kabo-Kabo itu kita bantu untuk bidang parkirnya di situ karena memang belum ada parkir untuk daerah Kabo-Kabo itu. Kemudian bagaimana kita menghubungkan antara satu daerah pariwisata, karena dari yang Kabo-Kabo ini sebenarnya kan lintasan ke Tanah Lot. Nah begitu juga nanti yang dari Mengungi di Tamanayun itu biasanya menuju ke Tanah Lot itu kita harapkan nanti bisa singgah dulu di Kabo-Kabo itu sebelum ke Tanah Lot. Jadi dia jalurnya itu yang kita atur gitu. Begitu juga kalau bisa di Sibang ini kan itu sebenarnya banyak juga yang bisa terhubung, sehingga konektivitas ya antara spot-spot wisata itu yang kita bisa terhubung semuanya, dan wisatawan itu bisa dalam satu jalur dia gitu, kemana arahnya dan kemana. Sedikit Pak Dekan. Nanti kalau kita ngomong-ngomong masalah pariwisata, ini kan banyak sekali spot-spot wisata yang belum tersentuh ya dikembangkan. Kalau dari Pak Dekan sendiri dari Universitas Unang Rai, pendapat kira-kira untuk menyikapinya, ya baik sinergitas dengan pemerintah ataupun dengan dinas pariwisata, ada nggak hasilnya terobosan nanti untuk itu? Ya, untuk spot wisata yang pikir itu untuk memang perlu kita kembangkan, tapi jangan juga kita jor-joran untuk mengeksploitasi ya. Itu yang pikir untuk ininya. Kita tetap harus bagaimana kita memberdayakan masyarakat setempat terutama. Karena sekarang kalau kita masukkan investor-investor besar itu biasanya masyarakat ini akan terpinggirkan gitu. Itu yang mestinya sekarang ini sudah bagus sebenarnya untuk dana desa itu sudah masuk ke desa, sehingga itu yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh desa masing-masing, baik itu desa dinas maupun desa adat ya, yang mengelola desa wisata itu sekarang kesempatannya sebenarnya.
untuk mengajukan proposal segala macam, itu kan pemerintah sekarang sedang care di situ, sehingga sekarang pinter-pinternya lah di desa adat dan desa dinas itu berkolaborasi. Yang kira itu antara desa adat dengan desa dinas mestinya tidak bisa dipisahkan, jangan dipisahkan gitu, bahwa ini dinas yang mulai ini adat, itu pasti harus ada kolaborasi, karena bagaimanapun juga wisata itu kan sebenarnya oke, administrasinya di dinas, tapi atraksinya banyak ke adat harusnya gitu. Jadi tetap itu kolaborasi antara adat dan dinas yang artinya terutama ya dukungan dari pihak pemerintah provinsi sama kabupaten itu yang keras untuk ini. Mungkin sedikit Pak Dekan, satu lagi mungkin. Sains dan teknologi ini kan mungkin banyak juga peminatnya. Nah, kalau di masyarakat itu terapannya seperti apa sih nanti ke depan kalau dia kelak akan lulus dari sini? Fakultas Sains dan Teknologi tentunya kita menciptakan di sini memang khusus untuk jurusan atau bidang teknik sipil dan arsitektur. Kalau teknik sipil kan pasti sudah ke konstruksi. Konstruksi ya baik di swasta, yang banyak memang sekarang kita arahkan berwirausaha, jadi pengusaha mandiri. Itu tentunya di bidang konstruksi. Sangat banyak lapangan pekerjaan, kita hampir mahasiswa kita, lulusan kita tidak ada yang nganggur. Begitu lulus pasti sudah kerja. Bahkan sebelum lulus mereka biasanya sudah bekerja. Nah kemudian sama dengan arsitektur juga kan di perencanaan ya, kita memang arahkan di sini untuk lebih banyak ke pengembangan arsitektur tradisional Bali. Kemudian juga tentu tidak hanya tradisional Bali, jadi menggabungkan ya, antara ilmu-ilmu yang modern itu dengan arsitektur tradisional itu. Itu intinya untuk pengembangan SDM kita, itu terutama yang kita banyak mahasiswa yang sudah bekerja di sini gitu, sehingga kita usahakan untuk mereka itu kita bekali dengan ilmu praktis. Lebih banyak kita bekerja sama dengan pihak konsultan dan kontraktor itu membekali mereka, sehingga praktis dapat ilmunya ke lapangan, mereka sudah siap kerja. Siap kerja. Memang teori dengan praktek kan kurang lebih berbeda ya, ada perbedaannya ya. Terima kasih Pak Dekan.